Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini matematikanya kita mau belajar tentang yang pertama penjumlahan dan pengurangan persen. Penjumlahan dan pengurangan persen sangat mudah. Kenapa Pak Ahmad bilang mudah? Soalnya kalau sudah ada persennya seperti ini 49% ditambah 13%, tinggal dijumlahkan saja. 49 ditambah 13 hasilnya 62. Pengurangan juga sama, 68 dikurangi 25%. 68 kurangi 25, 43. Gampang sekali bukan? Baik anak-anak, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyamakan atau membuat persen menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Kita ambil contoh 60%. 60% itu sama dengan 60 per 100. 60 per 100 kan untuk membaginya tinggal dicoret 1, dicoret 1. Kenapa dicoret? Ini dibagi 60 dibagi 100 sama dengan hasilnya 0,6 gitu. Bagaimana kalau sebaliknya dari pecahan desimal 0,7 dijadikan persen? Persen itu sama dengan per 100. Berarti kalau bunyi persen pasti per 100. 0,7 itu kita tahu satu angka di belakang koma sama dengan penyebut 10. Kalau dua angka di belakang koma penyebutnya 100. Tiga angka ya 1000. Nah, karena ini satu angka di belakang koma makanya per 10. 7-nya tetap di atas 7 per 10. Terus bagaimana biar menjadi per 100? Kenapa kok harus per 100? Karena kita mau membuat berapa persen. Maka ini semuanya yang bawah dikalikan 10, dikalikan 10 biar jadi 100, yang atas juga dikalikan 10. 70 per 100 sama dengan 70%. Baik anak-anak, kita lanjutkan di halaman 22, penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk pecahan ini kita lihat. Kalau semisal di sini yang dicari dalam bentuk desimal, maka kita hasilnya akan menjadi desimal. Kalau persen, maka akan menjadi persen. Kalau dalam pecahan campuran, hasilnya nanti akan ada berapa per berapa. Atau kalau di sini 3, 7 per 20. Kita akan mulai dari yang nomor 1. Hasil dari 3 per 5 ditambah 2 per 3 per 4. 2, 3 per 4. Dijadikan dalam bentuk pecahan campuran. Kemarin kita sudah berusaha untuk menghitung ini ya, cara yang pertama yang kemarin kita ajarkan, yang kita belajar bersama kemarin, dipecah duanya sendiri. Kalau ini ada 1 ya ditambah 1, karena ini cuma 2 sendiri ya. Di sini makanya 2 ditambah 0. 3 per 5 ditambah 3 per 4. Disamakan penyebutnya pakai penyebut 20. Kenapa 20? Biar gampang. Ini cari KPK-nya ketemunya 20 atau dikalikan juga ketemu 20. Maka 2-nya tetap turun. 15 ditambah 12 hasilnya 27 per 20. 2 ditambah ini satunya dari mana? Karena 27 dibagi 20 dapat 1, sisanya 7. 2 ditambah 1, 3, 7 per 20. Selesai sampai sini. Terus selanjutnya tentukan hasil 5,8 ditambah 3 per 4 dalam bentuk desimal. Desimal itu yang ada koma-komanya seperti ini. Cara menyelesaikannya tinggal dijadikan 3 per 4 itu berapa, 0, berapa atau berapa, berapa. 3 per 4 berarti 3 dibagi 4. Hasilnya kalau dihitung pakai prokapet nanti akan ketemu 0,75.
Kalau sudah sama-sama bentuknya koma atau bentuknya desimal, baru kita jumlahkan. Komanya lurus 5,8 ditambah 0,75. Hasilnya 6,55. Ini kalau jadi pecahan desimal. Kalau kita jadikan persen, tentukan hasil 4,5 ditambah 60% dalam bentuk persen. Penyelesaiannya 4,5-nya kita jadikan 4,5-nya kita jadikan persen dulu. Baik anak-anak, kita akan mencoba untuk mengubah dari 4,5 ini desimal ya, berapa persen. Caranya adalah seperti ini. 4,5 itu kan sama dengan 4, 5 per 10. Per 10. Kenapa bisa 4, 5 per 10? Karena ada satu angka di belakang koma, makanya pernya 10. Nah, sudah ketemu 4, 5 per 10 ini, maka kita akan jadikan persen. Kalau persen tadi otomatis dikalikan dengan 104. Kalau dikalikan dengan 100 hasilnya 400. Ini nanti akan jadi 0, ya. Terus yang 5, per 10 biar jadi 100, maka dikalikan dengan 10. Makanya yang ini dikalikan dengan 10. Hasilnya 50, nanti penyebutnya akan menjadi, ini dua-duanya akan menjadi per 100. Ini jumlahkan dulu 450 per 100 atau 450%. Nah, baru bisa kita jumlahkan di sini. 450 ditambah 60, 510. Begitu juga dengan pengurangan juga sama kayak penjumlahan. Kalau beda pecahan seperti ini, maka dipecah, 4-nya keluarkan sendiri, 3/5 dikurangi 1/4. Penyebutnya disamakan, setelah penyebutnya sama baru bisa dikurangi. 4, 7/20. Kalau yang beda seperti ini agak berbeda, 3,4 dikurangi 2, 1/5. Karena mau jadi desimal, makanya hasilnya nanti akan jadi desimal. Yang belum desimal maka diubah menjadi desimal. 5 kali 2 ditambah 1, hasilnya 11/5. Nah, 11 dibagi 5 ini kalau dihitung menggunakan progapet hasilnya 2,2. Baru bisa dilakukan hitungan pengurangan. 3,4 dikurangi 2,2, hasilnya 1,2. Yang bawah 1,7 sama dikurangi 56%, diubah dalam bentuk persen. 1,7 itu sama dengan 170 dikurangi 100. 170 per 100 dikurangi 56%. 170 dikurangi 56 sama dengan 144. Gitu. Selanjutnya anak-anak Ahmad tugaskan untuk mengerjakan halaman 24 sampai dengan 25. Yang nomor 1 A dan B, nomor 2 A, B, C, nomor 4 A dan B, nomor 5 A, B, C. Itu dulu anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.